Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharrafan Faridul Rahman dengan NIM 2025520059. Di video kali ini saya akan merangkum materi struktur data dan file teks dalam waktu kurang dari 10 menit secara sederhana. Hari ini saya akan bedah 7 poin utama, mulai dari array 1 dimensi dan 2 dimensi, operasi pencarian data, konsep record, hingga penyimpanan permanen lewat file teks. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi pertama. Yang pertama yaitu array satu dimensi baris loker tunggal. Array satu dimensi adalah tempat penyimpanan satu baris yang menampung banyak data dengan tipe yang sama, seperti deretan loker bernomor urut di stasiun. Yang pertama yaitu deklarasi, pesan berapa banyak loker kosong yang ingin disiapkan di memori. Yang kedua mengisi data, indeks selalu dimulai dari 0 bukan dari 1. Masukkan nilai loker nomor tertentu. Yang ketiga menampilkan data, buka dan cek isi loker satu persatu dari ujung kiri ke kanan. Setelah data tersimpan, ada dua operasi utama yang bisa kita lakukan pada array satu dimensi, yaitu merapikan dan mencari data. Untuk merapikan data, kita gunakan bubble sort. Cara kerjanya simpel. Komputer membandingkan dua angka bersebelahan, lalu menukarnya jika posisinya salah. Proses ini diulang sampai semua data urut dari terkecil ke terbesar. Sedangkan untuk mencari data ada dua cara. Pertama, linear search, yaitu memeriksa data satu persatu dari awal sampai ketemu. Kedua, binary search, yang bekerja jauh lebih cepat dengan cara membelah barisan data menjadi dua secara terus-menerus. Tapi ingat, syarat wajib binary search adalah datanya harus sudah berurutan. Sekarang kita naik ke level ke array 2 dimensi. Kalau tadi cuma satu baris, sekarang bayangkan ini sebagai lembar kerja Excel atau lemari loker besar yang punya baris dan kolom. Ada 3 hal yang perlu kalian ingat. Pertama, deklarasi. Kita tentukan dulu ukuran tabelnya, misalnya 3 baris dan 4 kolom. Kedua, mengisi data. Kita tinggal memasukkan nilai ke koordinat tertentu, seperti menentukan alamat baris dan kolomnya. Terakhir, menampilkan data. Kita bisa pakai satu perulangan saja. Kita butuh 2 perulangan sekaligus. Satu untuk menyisir barisnya dan yang satu lagi untuk membaca kolom di dalamnya. Sederhananya ini adalah cara komputer mengelola data dalam bentuk tabel. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara menggabungkan berbagai tipe data dalam satu wadah dengan record. Setelah memahami bentuk tabelnya, array 2 dimensi juga memungkinkan kita melakukan perhitungan matematika antar tabel atau yang biasa kita sebut dengan matriks. Operasi pertama adalah penjumlahan. Syarat mudah, kedua tabel harus memiliki ukuran yang sama persis. Jika syaratnya sudah terpenuhi, kita tinggal menjumlahkan angka-angka yang berada di koordinat posisi yang sama. Operasi kedua adalah perkalian. Ini sedikit berbeda. Syaratnya adalah jumlah kolom pada tabel pertama harus sama dengan jumlah baris pada tabel kedua. Cara menghitungnya, kita kalikan angka pada baris pertama dengan kolom kedua, lalu jumlahkan seluruh hasilnya. Satu catatan penting, perkalian matriks itu tidak komutatif, jadi hasil dari tabel A dikali B belum tentu sama dengan B dikali A. Sekarang bagaimana kalau tipe data yang mau kita simpan itu berbeda-beda? Kita bahas di materi selanjutnya. Kalau materi array sebelumnya hanya bisa menyimpan satu jenis tipe data saja, record hadir sebagai solusi yang jauh lebih fleksibel. Bayangkan record ini seperti selembar formulir biodata kertas yang biasa kita isi. Di sini ada dua poin penting. Pertama, deklarasi formulir. Di tahap ini kita merancang kolom apa saja yang mau dimasukkan. Tipe ini bisa berbeda-beda. Ada kolom nama yang isinya teks, umur berupa angka, dan IPK berupa desimal. Yang kedua, akses data. Untuk mengisi atau menampilkan datanya, kita tinggal menggunakan tanda titik. Sebagai jembatannya, contohnya, formulir siswa, titik nama, atau formulir siswa, titik umur. Kita masuk ke array of record, buku induk data. Gabungkan kekuatan array dan record untuk mengelola data bervolume besar secara rapi. Jika satu record adalah selembar formulir, maka array of record adalah satu map tebal berisi ratusan formulir. Yang pertama yaitu sistem kasir, kumpulan data barang dengan nama, harga, dan stok dalam satu struktur terpadu. Yang kedua, daftar kontak HP. Setiap kontak menyimpan nama, nomor, dan email. Semua dalam satu record per orang. Yang ketiga, data siswa sekolah. Ratusan data siswa dengan NIS, nama, kelas, dan nilai tersimpan rapi dalam satu array.
Tahukah kalian semua, data yang kita bahas dari awal tadi sebenarnya bersifat sementara. Data di RAM akan langsung hilang begitu aplikasi ditutup. Oleh karena itu, kita butuh file teks untuk menyelamatkan data ke penyimpanan fisik agar tetap aman dan bisa diakses kembali kapan saja. Ada 3 proses utama, yaitu di dalam operasi file teks ada 3 konsep penting yang wajib dipahami. Pertama, menulis ke file atau write. Ini adalah proses mengekspor data yang sedang berjalan di program untuk disimpan ke dalam dokumen teks berformat txt di komputer kita. Yang kedua, membaca dari file atau read. Kebalikan dari yang pertama, proses ini bertugas mengimpor atau mengambil kembali data dari file teks. Mengambil data dari file teks tersebut ke dalam program saat aplikasi dibuka lagi. Dan yang ketiga, EOF atau end of file ini berfungsi sebagai sensor otomatis agar komputer tahu kapan isi dokumen sudah habis dan kapan proses membaca harus dihentikan. Sebagai penutup, mari kita lihat kembali benang merah atau perjalanan lengkap dari seluruh materi yang sudah kita pelajari hari ini. Poin-poin kesimpulan, semuanya dimulai dari hal yang paling sederhana. Pertama, kita belajar mengelola satu baris data sejenis melalui array satu dimensi, serta bagaimana cara merapikan dan mencarinya menggunakan sorting dan searching. Yang kedua, kita kembangkan struktur tersebut menjadi bentuk tabel yang memiliki baris dan kolom lewat array 2 dimensi untuk menangani data yang lebih kompleks. Yang ketiga, kita membuat wadah data yang jauh lebih fleksibel menggunakan record, lalu mengumpulkannya menjadi satu kesatuan database lokal yang rapi melalui array of record. Dan yang terakhir, kita pastikan semua hasil kerja dan database tadi aman, tersimpan secara permanen di dalam komputer menggunakan file text. Dengan memahami keempat konsep utama ini, kita sekarang tahu bagaimana sebuah program mengelola informasi secara efisien. Terima kasih sudah menonton video ringkasan ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.